Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Terima kasih banyak yang sudah dukung channel saya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe channel saya, yang sudah support channel saya, yang sudah like, komen, dan share channel saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kebaikan selalu menyertai kalian, oke? Dan yang belum subscribe, yuk buruan subscribe. Karena channel ini benar-benar akan menyajikan kisah-kisah nyata, cerita fakta yang benar-benar terjadi di nasional maupun internasional dan berdasarkan sumber-sumber yang ada, sumber-sumber terpercaya. Jadi kalian itu nggak mungkin rugi nonton channel ini. Ya, kita akan menyajikan selalu hal-hal yang dramatis, menegangkan, kemudian amazing tentunya. Dan kali ini kita akan bahas tentang pembobolan penjara terbesar di negara Chili yang terjadi pada tahun 1990. Ini benar-benar nyata. Tapi oke lah ya, di Indonesia juga banyak sih sebenarnya pembobolan penjara yang hebat, pelarian dari penjara yang hebat juga, cara dia membuat rusuh di rutan, membakar rutan. Ada juga di Paraguay, di negara Paraguay, masih baru-baru kemarin ini juga sih. Jadi ada 75 napi di Paraguay itu kabur lewat terowongan bawah tanah. Dia menggali tanah tersebut sampai akhirnya 75 napi tersebut berhasil kabur. Tapi juga nggak menarik bahas itu ya, karena di negara Paraguay juga dibantu oleh pejabat setempat. Mereka menggali tanah itu hanya sebagai drama saja bahwa mereka itu kabur lewat sini. Tapi ternyata pelarian tersebut itu dibantu, hanya menghilangkan jejak saja dari pejabat-pejabat tahanan tersebut agar seolah-olah mereka kabur, benar-benar kabur lewat terowongan tersebut dengan cara menggali tanah tersebut. Itu nggak menarik bagi saya. Yang di Chili ini sangat menarik karena ini tanpa bantuan dari pejabat tahanan atau pejabat-pejabat setempat atau kementerian-kementerian yang lain. Di Chili ini benar-benar dari orang-orang dari luar pemerintah, orang-orang di luar sipir, tanpa bantuan sipir maupun tanpa bantuan orang-orang yang berkuasa pada waktu itu. Ini makanya menarik karena di Chili ini sangat dramatis, menegangkan, juga bikin deg-degan gitu. Lihat ceritanya itu bikin deg-degan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana cara mereka membobol, awal ceritanya itu seperti apa, mereka di tahanan, yang belum subscribe yuk buruan subscribe ya. Ini bener-bener cerita yang sangat menarik untuk kalian simak. Yuk klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya, kemudian like, komen, dan share. Oke, enaknya nih ya ngintro dulu sebelum kita bahas lebih jauh yuk. Oke, kita langsung saja ke faktanya. Jadi bagaimana awal mula pembobolan itu bisa terjadi? Pada waktu itu pada tahun 1990 ke bawah, tahun 80, 70 sampai 60 itu ya, Chili pada waktu itu dikuasai oleh pemerintah yang diktator yang bernama Pinochet. Pinochet ini tidak segan-segan untuk membunuh lawan politiknya yang berseberangan dengan dia. Pinochet ini juga tidak segan-segan untuk menyiksa orang-orang yang berseberangan dengan dia, berseberangan dengan kebijakannya, berseberangan dengan cara berpolitiknya dia. Pinochet ini hampir sama dengan PKI. Dia membunuh lawan politiknya sebanyak 178 orang. Sekitar 170-an itu dibunuh oleh Pinochet dengan cara disiksa, dicongkel matanya, kemudian juga dibuang. Itulah kekejaman seorang Pinochet di Chili waktu itu ketika dia menjabat sebagai presiden Chili. Hal ini teringat G30 SPKI ya. Di Indonesia juga pernah terjadi seperti itu ya. Beberapa jenderal dibunuh dan dimasukkan ke lubang buaya. Kalau PKI kan hanya beberapa orang pemerintah yang dekat oleh Soekarno ya. Ya oke lah, di luar sana, di luar pemerintah banyak yang dibunuh seperti ulama-ulama Indonesia juga dibunuh. Tapi itu di luar pemerintah. Tapi kalau di Pinochet ini di Chili waktu itu semua orang pemerintah itu dibunuh. Apalagi di luar pemerintah pasti banyak warga-warga yang berseberangan, ya pasti dibunuh lah ya. Pemerintah aja yang sebelumnya menjabat itu dibunuh, disiksa, apalagi hanya rakyat biasa. Kemudian awal sejarahnya Pinochet ini berkuasa itu bagaimana? Ternyata Pinochet ini berkuasa di Chili waktu itu dibantu oleh Amerika. Pada awalnya waktu itu Pinochet hanyalah tentara angkatan darat negara Chili. Sampai akhirnya Pinochet ini melakukan kudeta terhadap pemerintahan Chili yang sah secara konstitusi dengan bantuan Amerika dan persenjataan yang lengkap, sehingga Pinochet ini berhasil melengsarkan pemerintahan yang sah di Chili. Oke, kembali lagi ke Pinochet. Akhirnya Pinochet ini berkuasa dengan cara melengsarkan pemerintahan yang sah. Setelah berkuasa, Pinochet ini menunjukkan kebengisannya pada rakyatnya, kepada lawan-lawan politiknya. Siapapun yang tidak setuju dengan arahan beliau pasti dibunuh, pasti disiksa, dicongkel matanya dan dibuang. Dan pada saat itu dunia mengkritik kejaman Pinochet, dan akhirnya Pinochet merubah strateginya ketika ada lawan politiknya yang berseberangan dengan dia.
Tapi Pinochet ini menjadikan mereka lawan politiknya yaitu sebagai tahanan politik. Jadi siapapun yang berseberangan dengan dia pasti dijadikan tahanan politik atau dipenjara. Nah, dari sinilah pembobolan penjara terbesar di Chili itu terjadi. Pembobolan terbesar di Chili pada tahun 1990 ini dilakukan oleh 5 orang tahanan politik. Tapi pada tahun 80-an sampai 90, Pinochet ini menahan 120 orang tahanan politik. 120 orang ini adalah pejuang demokrasi yang memperjuangkan hak-hak demokrasinya di negara Chili, sehingga mereka ditahan menjadi tahanan politik. Dan dari sini seperti yang saya bilang tadi, 5 orang tahanan politik dari 120 tahanan politik tersebut melakukan rencana untuk kabur dari sel tahanan tersebut. Karena kalau tidak kabur ya percuma saja, mereka pasti divonis mati secara perlahan, disiksa di penjara itu pasti. Dan 5 orang tersebut diantaranya adalah Leon Vargas, Rafael Jimenez, German Sanchez, Patricio, dan Lalo Sotomayor. Nah, inilah kelima orang tersebut yang merencanakan kabur dari penjara dengan membobol tanah tahanan dan menggali dengan alat seadanya, ya, sehingga mereka membentuk terowongan sampai luar tembok tahanan. Jadi kelima orang tersebut merencanakan hal itu dengan matang, dengan sangat siap. Dan langsung saja kita akan ceritakan bagaimana prosesnya, hari-harinya sampai hari mereka benar-benar berhasil keluar dari penjara. Hari pertama dari setelah mereka merencanakan kabur dari penjara, kelima orang tersebut pada hari pertama mengecek area tahanan atau area penjara tersebut sampai dia menentukan jarak dan menentukan di mana dia keluar dari lubang tersebut. Dan kelima orang tersebut, ya, Leon Vargas dan tim, setelah mengecek area tahanan, kelima orang tersebut melakukan koordinasi dan menentukan dan mensepakati bahwa jarak antara kamar tahanan sampai luar tembok tahanan itu sekitar 70 meter sampai 80 meter panjangnya. Wow, ya. Mungkin kalau di film-film oke lah ya, jangankan 70 sampai 80 meter. 1 kilometer pun biasanya digali kalau di film. Ini kisah nyata, benar-benar terjadi. 70 sampai 80 meter itu bukan jarak yang pendek. Dengan alat sederhana, mereka menggali sepanjang 70 sampai 80 meter. Ini amazing banget. Dan coba kalian bayangkan ya, 70 sampai 80 meter, bagaimana caranya mereka tidak terdeteksi pun sedikit pun oleh sipir penjara dan orang-orang tahanan politik lainnya. Itu bagaimana mungkin? Dan coba kalian bayangkan, tanah dari galian selama 70 sampai 80 meter ini dibuang kemana? Dan mereka mensepakati bahwa hasil tanah galian selama jarak 70 sampai 80 meter ini ternyata mencapai 70 ton tanah. Sedangkan kamar tahanan itu kecil loh, tidak bisa menyimpan 70 ton tanah hasil galian tersebut. Ini tidak bisa. Nanti kita ceritakan bagaimana cara mereka membuang tanahnya ya, oke? Dan kalian bayangkan lagi nih, jangankan buat galian ya, memaku tembok aja pasti ada sisa-sisa tanah atau debu dari hasil paku tersebut. Nah, ini lubang besar loh, terowongan besar, pasti ada sisa tanah dong. Dan setiap sipir penjara, penjaga penjara itu mengecek setiap harinya ke dalam kamar tahanan tersebut. Nah, ini bagaimana caranya? Setiap mereka bekerja, setiap mereka menggali, mereka itu harus bersih sehingga para sipir penjara atau penjaga penjara ini tidak curiga bahwa mereka itu menggali tanah. Ini menegangkan banget. Kalian bayangkan nih ya, aduh, sekecil itu kamarnya, kemudian ada lubang digali, hasil galian tersebut harus dibuang dan bersih. Oke, setelah hari pertama, setelah mereka merencanakan dengan matang, dengan siap, pada hari 30, artinya pada 1 bulan kemudian ya, mereka memulai penggalian tembok atau membobol tembok tersebut di dekat pintu kamar mereka. Mereka juga membuat tembok buatan. Jadi tembok buatan untuk menutupi celah lubang yang sudah digali itu. Pertanyaannya, bagaimana mereka membuat suatu tembok buatan? Jadi di penjara itu kan gak ada alat-alat yang memadai ya untuk membuat suatu tembok buatan. Itu bagaimana caranya? Tapi mereka itu sangat jenius, karena di antara mereka yang bernama Leon Vargas ini itu adalah arsitek. Jadi mereka tahu bagaimana cara membuat tembok buatan. Adonannya itu apa aja, kalau di Indonesia kan semen. Leon Vargas berpikir bahwa yaitu dengan cara mencampur adonan telur dan kertas serta sampah-sampah lainnya. Ini jenius banget kan Leon Vargas ini. Karena tahanan politik itu bukan tahanan kriminal. Tahanan politik itu pinter-pinter banget orangnya. Kalian bayangkan ya, telurnya itu dapat dari mana? Ternyata mereka telur mengambil dari dapur tahanan. Dan hasil galian tanah itu dimasukkan tas ternyata ya. Dan tasnya tersebut ditutupi oleh sampah-sampah kertas. Di hari berikutnya,
sang sipir penjara ini curiga. Akhirnya didatangilah orang yang membawa tas tersebut. Tas tersebut ternyata bersih sampah, tapi di bawah sampah tersebut banyak tanah yang mereka bawa. Begitulah cara mereka membuang hasil dari galian tembok tersebut. Ini kan menegangkan banget ya, mereka terus melakukan itu setiap hari. Dan pada hari 80 mereka berlima menyadari bahwa hasil galian mereka itu ternyata masih sangat jauh untuk mencapai 70-80 meter. Jadi mereka itu berkoordinasi lagi, melakukan rapat. Akhirnya mereka menyepakati bahwa mereka harus merekrut tim baru. Ternyata tim-tim yang mereka rekrut tuh bisa dipercaya dan mereka mau untuk diajak kabur dari penjara, yaitu dengan cara mereka dipekerjakan dibagi 4 shift, dan 4 shift ini jam kerjanya selama 2 jam. Terus mereka bergantian, 2 jam ganti, 2 jam ganti. Pada hari 182, Rafael Jimenez dari 5 orang tersebut yang merencanakan kabur dari penjara meminta bantuan kepada istrinya yang bernama Paulina untuk meminta bantuan ke orang-orang berpengaruh di luar sana untuk memfasilitasi kepergian mereka dari penjara. Paulina berpikir panjang, ini tidak bisa. Paulina berpikir bahwa kalau pelarian ini sampai terdeteksi, sampai ketahuan, ini sangat berbahaya bagi mereka. Mereka pasti disiksa, dibunuh, atau dihukum mati. Kalau dihukum mati itu enak, langsung mati. Kalau disiksa seumur hidup bagaimana? Kalian bayangkan disiksa seumur hidup. Sampai pada hari 215, Paulina itu mau untuk membantu mereka. Akhirnya Paulina mencari bantuan kepada partai politik, meminta bantuan kepada pejuang-pejuang demokrasi lainnya untuk memfasilitasi tahanan politik ini untuk kabur dari penjara tersebut. Setelah meminta bantuan kepada beberapa pihak, Paulina tidak mendapatkan bantuan juga. Dan pada akhirnya waktu itu Paulina ke gereja bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta ini ternyata mau untuk memfasilitasi mereka kabur dari penjara. Ini pendeta ini sangat berpengaruh ya. Mungkin pendeta ini tokoh di negara Chili pada waktu itu. Dengan waktu yang bersamaan, Paulina mendapat dukungan juga dari keluarga-keluarga para tahanan yang kabur ini. Nah, selanjutnya ini menegangkan banget. Pada hari 400, ada tahanan politik yang bekerja menggali tanah di tahanan tersebut pingsan dalam terowongan yang digali itu. Ternyata diketahui oleh Rafael Jimenez bahwa jarak 10-20 meter suplai udara di terowongan tersebut tidak ada. Sampai akhirnya pekerja penggali itu pingsan dalam terowongan itu. Rafael Jimenez dan Leon Vargas dan timnya melakukan koordinasi bahwa di terowongan tersebut harus ada suplai udara, suplai oksigen. Bagaimana caranya? Nah, ini lagi kejeniusan mereka diuji. Saat itu Rafael Jimenez tahu bahwa ada teknisi di tahanan politik itu, ada seorang teknisi yang bisa mengalirkan listrik, namanya Elgado. Dengan alat seadanya, waktu itu ada ember dan selang plastik, dan selang plastik ini dikirim oleh pengacara salah satu orang tahanan tersebut dari luar. Dia membuat seperti kincir angin waktu itu, sehingga terjadilah suplai udara di terowongan itu. Nah, mereka tentunya gembira. Dan selanjutnya pada hari 524 sampailah galian mereka ke jarak 70-80 meter. Dan mereka menandai dengan selang kecil sampai luar tembok tahanan itu. Tanda tersebut untuk digali bahwa disitulah tembusan terowongan untuk kabur dari tahanan itu. Yang mengecek tanda tersebut adalah keluarga dari tahanan juga. Setelah selesai semua dan tim dari Paulina ini sudah tahu tanda-tanda yang harus digali di mana, mereka mempersiapkan semuanya. Mereka berdoa, mereka melakukan suatu renungan bahwa misi ini harus benar-benar berhasil. Ini menegangkan banget ya, akhir-akhir dari mereka kabur. Dan pada akhirnya sampailah mereka kabur dari tahanan tersebut, yaitu pada tanggal 29 Januari 1990, tepatnya pada hari 567. Puluhan tahanan termasuk 5 orang tahanan yaitu tim dari Vargas dan Rafael Jimenez ini kabur. Tepatnya pada malam hari. Kita ceritakan pada malam hari tersebut sebelum mereka kabur. Jadi para sipir tahanan ini, sipir penjara ini, penjaga tahanan ini melakukan acara nonton bareng film di suatu tempat di penjara tersebut. Akhirnya di tengah-tengah acara tersebut, para tahanan yang sudah terdaftar untuk kabur ini, puluhan tahanan ini, satu persatu meninggalkan acara nonton bareng tersebut. Setelah mereka meninggalkan acara tersebut, sampailah mereka pada suatu kamar yang ada terowongannya yang mereka gali. Orang-orang tahanan politik ini, puluhan orang tersebut lalu memasuki satu persatu terowongan itu. Sampai mereka masuk semua, tidak ada satu kecurigaan pun oleh sipir-sipir penjara, karena satu persatu mereka menghilang, bukan bebarengan ya, satu persatu.
Dan benar saja, para penjaga tahanan ini tidak curiga. Akhirnya sampailah mereka ke tengah-tengah terowongan, sampai ujung terowongan tersebut. Ternyata tim dari Paulina yang mau menggali tanah yang ditandai tersebut masih belum datang juga. Nah, ini yang menegangkan di sini. Jadi mereka menunggu lama di dalam terowongan yang panjang dan sempit, dan suplai udara pun semakin mengurang karena sudah terisi oleh puluhan orang di situ. Mereka sesak nafas. Ada yang mau pingsan, ada juga yang mau mati karena udah nggak ada udara di situ. Bayangkan ya, terowongan kecil, mereka menunggu lama, dan suplai udara yang dibuat oleh Elgato tersebut sudah nggak berfungsi lagi. Bukan nggak berfungsi, tapi kekurangan suplai udara, kekurangan suplai oksigen, karena sangat sesak sekali di dalam terowongan itu. Kalau sampai saja tim Paulina tidak datang beberapa menit saja, mereka bisa mati semua dalam terowongan. Ini sangat dramatis, menegangkan, deg-degan saya jadinya. Dan tidak lama kemudian akhirnya tim Paulina ini datang untuk menggali tanah yang tembus ke dalam terowongan yang mereka gali ini. Diangkatlah mereka satu persatu. Yang sesak nafas akhirnya bisa bernafas, yang hampir mati akhirnya bisa bernafas. Akhirnya mereka sampailah kepada suatu sungai, dan di sungai itu ada suatu jembatan. Di jembatan tersebut ada bis yang menunggu mereka. Puluhan orang tahanan ini masuk ke dalam bis, dan mereka berhasil kabur dari penjara Santiago milik Pinochet ini. Di dalam bis, puluhan tahanan politik ini diberi kartu identitas baru oleh tim dari Paulina. Jadi kartu identitas baru ini dibuat untuk lari ke luar negeri. Identitas baru ini seperti paspor, kemudian KTP baru, pokoknya identitas mereka itu sudah baru semua setelah keluar dari penjara tersebut. Dan akhirnya pada tahun 2006, Pinochet ini meninggal dunia akibat dari kebengisannya. Pinochet ini dikuburkan tidak secara negara. Artinya Pinochet ini dikuburkan tidak penuh kehormatan, karena orang-orang Chili waktu itu menganggap Pinochet adalah diktator yang sangat kejam. Maka dari itulah rakyat Chili mengkuburkan jenazah Pinochet ini seperti orang-orang biasa. Kembali lagi kepada 5 tahanan tersebut, Vargas dan timnya kembali lagi ke Chili dengan vonis bebas, dan tidak ada vonis apapun di situ karena mereka itu sebenarnya tidak salah. Mereka hanya memperjuangkan hak-hak demokrasi kepada rakyat Chili, tapi mereka malah ditahan oleh Pinochet selama dia berkuasa. Maka dari itu, setelah mereka kembali ke Chili, kembali ke negara asalnya, vonis mereka sudah tidak ada lagi. Artinya mereka bebas. Jadi 5 orang tahanan politik ini sangat berhasil menurut saya. Dalam pelariannya, dalam membobol penjara, tidak terdeteksi sedikit pun sampai mereka lari dan kembali lagi ke negaranya itu divonis bebas. Wow, jenius banget. Mereka itu sangat pintar-pintar banget. Ya. Oke, sampai di sini ya, kisah nyata ini benar-benar terjadi, dan sampai sekarang rakyat Chili pasti mengingat hal-hal tersebut. Sampai di sini kita ketemu ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke?